في كتاب الله قلبي صار حي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT, Bupati, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, hadirin hadirat, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dari sana kemari melihat saya sendirian, tapi saya dari atas ini melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merinding saya melihat dari sini. Apakah suara saya jelas? Ibu-ibu, bapak-bapak yang di atas, kalau saudara-saudara mendengar suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Berarti suara saya jelas. Saya yang mendengar tak jelas. Malam ini hadir sahabat-sahabat saya, datang dari jauh. Mereka sibuk, tapi karena berkumpulnya orang-orang soleh mereka hadir. Al-Mukarram, Doktor Al-Ustad Dasmat Latif dari Makassar. Allahu Akbar. Habib Tojong dari Pasuruan. Allahu Akbar. Yang lain-lain hadir juga, cuman namanya saya tak ingat. Allahu Akbar. Mereka semuanya senang ulang tahun Balikpapan yang ke-121. Saya begitu diberitahu Ustaz Somad, ini hari ulang tahun Balikpapan yang ke-121. Maka saya berdoa jangan sampai ada acara tiup lilin. Bayangkan kalau pemerintah kabupaten menyiapkan lilin 121 dan saya disuruh meniup sekali nafas. Apa tak mati kontan saya malam. Tapi alhamdulillah, saya dengar kabar katanya Masjid Islamic Center Balikpapan itu besar sekali. Memang betul. Yang saya pikirkan gimana mau mengisi masjid sebesar ini. Rupanya melimpah ruah dan jamaah sudah datang setelah salat asar. Asar mereka datang. Kalau datangnya asar, nahan buang air kecilnya berapa jam? Semuanya bernilai jihad insyaallah. Amin. Yang datang dari jauh, setiap langkah tapak kakinya sekali langkah mengangkat derajat, sekali langkah menghapus dosa. Amin. Yang ada penyakit-penyakitnya diangkat Allah, pulang dalam keadaan sembuh insyaallah. Yang sulit rezekinya, maka dilapangkan Allah, dibukakan pintu-pintu rezekinya insyaallah. Yang lajang-lajang yang belum menikah, maka diberikan jodoh yang soleh dan soleh. Yang sudah menikah belum punya anak, diberikan anak yang baik-baik insyaallah. Anak-anak Balikpapan itu luar biasa. Yang membaca Quran tadi anak-anak. Saya geli ketika melihat anak tadi naik. Mohon maaf, dalam pikiran saya, ini pandai nggak baca Quran. Tapi begitu dia angkat suaranya, A'udzubillahi
الشيطان الرجيم. Masya Allah. Saya muji diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Saya tahu Bapak Ibu mengumandangkan Allah itu hanya untuk menyenangkan hati saya. Suaranya mantap, nafasnya panjang, makharijul hurufnya tepat, tajwidnya beruntung dan bertuah. Dan sebenarnya masyarakat Balikpapan malam ini mau menunjukkan kepada saya, hai Ustaz Abdul Somad, begitulah anak-anak Balikpapan, sedangkan anak-anaknya saja begitu baca Qur'annya, apalagi bapak-bapaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh, sukses dunia dan akhirat. Anak-anak Balikpapan dijauhkan dari narkoba, jauhkan dari zina, jauhkan dari LGBT, dijauhkan dari lem kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kota Balikpapan berawal dari pengeboran minyak punya Belanda, dan setelah Belanda pergi, alhamdulillah belakangan kembali ke pangkuan bumi pertiwi, sekarang dikelola oleh Pertamina, dan kita mendapatkan saham sehingga kita punya minyak kita, hasilnya untuk kita, walaupun tidak sepenuhnya sebagian ke Jakarta, tapi tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqaw, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka barakat, barakah minas sama, dari langit turun hujan, wal ar, dari bumi turun minyak. Jangan heran Ustaz Somad, Balikpapan ini panas, di bawahnya minyak, di atasnya minyak. Masya Allah. Di bawah minyak bumi, di atas minyak goreng. Luar biasa. Setiap negeri yang takwa, maka pasti ada minyaknya. Seolah-olah minyak itu berada, puncak minyak dunia paling banyak di Saudi Arabia. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuq ahlahu minas samarat, berilah rezeki penduduknya minas samarat, buah-buahan. Hebatnya kota Makkah, pokoknya enggak ada, buahnya ada. Di Makkah ada buah jengkol, ada buah petai, pohonnya enggak pernah kelihatan. Di Makkah ada buah apel, di Makkah ada buah anggur, pokoknya enggak pernah kelihatan. Di tempat kita pokoknya banyak, buahnya enggak ada. Hebatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, seolah-olah dari bawah Ka'bah itu mengalir pipa-pipa minyak. Di mana negeri Muslim yang kuat imannya, di sana minyak, dan salah satu minyak itu banyak di Balikpapan. Allahu Akbar. Maka ini mesti kita jaga. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut minyak itu. Na'udzubillah, kalau sudah dicabut Allah, malapetaka, bencana pun tiba. Mudah-mudahan 121 tahun umur Balikpapan, keberkahan akan tetap ada di negeri ini insyaallah. Tapi keberkahan ini mesti dijaga. Kalau tidak dijaga, na'udzubillah, ada 5 syarat keberkahan akan tetap ada ini. Yang pertama, keberkahan akan tetap ada dengan apa? Dengan memuliakan para alim ulama. Betul? Makanya saya begitu sampai ke Balikpapan, silaturahim dulu kepada ulama, ahli sanad. Sanad hadisnya sampai kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki, sampai kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Sanad hadisnya sampai kepada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Sanad hadisnya sampai kepada Syekh Hasan Al-Masad. Dialah Syekh Kiai Haji Ahmad Syarwani yang tadi saya jenguk. Mudah-mudahan Allah memanjang
Fakir Abdul Somad. Setelah itu saya diberikan kesempatan memberikan kultum kuliah 7 menit. Tapi karena jamaahnya ramai, Masya Allah, ulama harus dimuliakan. Malam ini saya mohon maaf, ulama banyak duduk di bawah, saya malah tegak berdiri. Habaib hadir, padahal mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada para habaib di negeri ini, datang dari alumni Hadramaut, Tarim, Yaman, datang dari alumni Darul Mustafa, datang dari Rubat Tarim, datang dari Universitas Al-Azhar Mesir, datang. Ulama-ulama dihormati, dimuliakan di sini. Saya bertemu dengan para alim ulama, bahkan Dr. Ustadz Haji Dr. Dasnan Latif diundang kemari memberikan tausiah, kehormatan, kemuliaan. Saya bisa menyambung sali silaturahim dengan beliau. Berdekatan antara Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Gubernur dengan ulama. Itulah yang menjaga negeri ini, insya Allah. Maka kita jaga ulama kita. Allahu Akbar. Bapak Kapolres mengawal dari mulai kedatangan tadi sampai tablik akbar sampai malam ini. Poredar tetap menjaga kami, semua mengawal kami, dari Poredar sampai Power Rangers semua menjaga. Insyaallah. Padahal biasanya suara itu 2. Pertama pejabat, yang kedua orang mati. Tapi malam ini Ustaz Abdul Somad dikawal, kaca dibuka, pengawalan ketat, polisi banyak, FPI hadir. Lalu ada orang yang bertanya, kenapa begitu ketat? Memangnya Balikpapan tidak aman? Apa ada orang gila yang mau bunuh Ustaz? Enggak ada. Lalu kenapa? Begitu penghormatan mereka. Tadi jamaah, 3 jendela di kamar VIP. VVIP, very very important person. 3 jendela, tidak ditutup dengan tirai. Puluhan pasang mata melihat. Apa kata Ustaz Dasnan, Ustaz Somad? Coba lihat di jendela itu. Begitulah umat mau memandang Ustaz Abdul Somad. Bagaimana nanti memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad yang begitu agung dan mulia. Abdul Somad, nun. Jarak Abdul Somad dengan Nabi Muhammad bainas sama was sumur. Sama langit, sumur dalam. Itulah Abdul Somad di bawah. Dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada samanya sedikit pun. Nabi Muhammad itu putih. Sampai-sampai kalau dia angkat tangannya di atas mimbar, turun jubahnya ke bawah. Kami melihat dengan mata kepala kami, bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi Muhammad. Begitu putihnya Nabi, sampai ketiaknya pun putih. Dicium sahabat tangannya, atyabu min ri'il miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Abdul Somad tak ada apa-apa. Abdul Somad malam ini dimuliakan hanya karena membawa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dipersatukan kita nanti dalam Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba. Marhaban Jandal Husaini. Marhaban ya Nur al-Aini. Marhaba. Rahaba. Hati kami lapang. Hati kami lapang menerima kedatanganmu. Yang datang bukan Nabi Muhammad, yang datang Abdul Somad. Kami datang, kamu datang hai Abdul Somad. Kami lapang dada menerima kedatanganmu. Kami sambut engkau dengan baliho. Lebih besar gambarmu daripada engkau. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu penghormatan masyarakat Balikpapan. Bukan ulama yang datang, ustad. Ustad itu bahasa Turki.
artinya guru besar. Ustadz bukan bahasa Arab, bahasa Turki. Guru besar. Sampai di tempat kita, guru alif-alif pun ustadz. Ini Abdul Somad nih guru alif-alif. Dulu saya ngajar alif-alif di rumah. Alif di atas, alif di bawah, I alif depan, U, A, I, U. Di balik papan gitu ngaji. Sama. Kalau di Jawa, alif fathah, alif kasroh, I alif dhammah, U, A, I, U. Sekarang sudah berubah. A, bataba, batata, batasa. Guru ngaji dimuliakan. Jamaah datang. Penuh semuanya. 1 lantai penuh, 2 lantai penuh, 3 lantai penuh. Andai ada 4 lantai, penuh juga. Karena yang di bawah ini pasti naik ke atas. Masya Allah. Tabarakallah. Tadi saya pesan kepada tim IT, tolong ambil gambar semua, shoot dari depan, shoot dari kanan, shoot dari kiri, ambil yang atas, kemudian naik ke atas, ambil ke bawah. Setelah itu, upload, like and share. Tunjukkan kepada bupati-bupati se-Indonesia, tunjukkan ke wali-wali kota se-Indonesia, begini caranya bangun masjid. Ini membangun masjid itu besar. Ini membangun masjid sebesar lapangan voli. Ketika kita tanya, Pak, bangun masjid kok kecil? Maklum Pak Ustaz, sesuai jumlah jamaah. Bangun masjid itu besar. Saya tidak cerita bagaimana cara ngisi masjid. Tadi saya berpikir bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana meramaikan masjid. Mubazir. Di balik papan cerita bagaimana meramaikan masjid. Mubazir. Belum ceramah aja udah seramah ini. Ramai. Ini siap malam gini. Insya Allah. Jangan lupa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan ya, jangan kau katakan pasti. Illa ayyasha Allah. Insya Allah Ustaz. Lampunya, kubahnya, atapnya, Masya Allah. Saya dari tadi tak jemu-jemu leher saya memandang melihat mihrabnya seperti mihrabnya Masjid Nabawi. Cuman Masjid Nabawi kecil, besar, Masya Allah. Bukan lagi marmer, tapi tahap apa namanya, Allahu a'lam. Luar biasa. Cuman kalau sholat di Masjid Islamic Center Balikpapan ini harus betul-betul melihat tempat sujud. Jangan sampai melihat lampu, karena kalau melihat, ya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan seluruh Indonesia akan tahu bagaimana cara membangun masjid dan bagaimana ulama. Ini adalah buah dari pendidikan para ulama. Allahu Akbar. Ulama-ulama lah yang mendidik ini, makanya ramai masjid ini. Hari ini orang masih mau nengok ustaz. Itu luar biasa. Orang masih mau nengok ustaz. Kok ganteng ustaznya lumayan. Hari ini orang masih mau ngejar ustaz. Hari ini orang masih mau bondong-bondong lihat ustaz. Ini kenikmatan yang luar biasa. Bolak-balik orang kafir merusak umat Islam. Ditampilkannya film Warner Bros. Ditampilkannya film Sinema 21. Ditampilkannya film artis-artis barat. Ditampilkannya film lewat YouTube. Ditampilkannya film lewat Instagram. Tapi ternyata umat Balikpapan malah mengidolakan ustaz. Allahu Akbar. Allah. Alim ulama dihormati, alim ulama dimuliakan. Memuliakan ulama bukan sekedar selfie. Memuliakan ulama adalah menjenguknya saat sakit, mencium tangannya karena memuliakan, menghadiri pengajiannya. Siapapun yang datang isi pengajian di sini, datang. Jurusnya 4D. Datang, diam, dengar. Apalagi? Datang, duduk, diam, dengar. Oh, kami nggak bisa duduk Pak Ustaz. Yang berdiri, pahalanya 2 kali lipat.
Siapa yang mau 2 kali lipat, berdirilah. Tapi yang di sini jangan. Nanti terhalang, yang belakang marah, pasti ribut. Duduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu. Ilmu tidak akan dicabut seperti pokok kayu, tapi ilmu dicabut bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Abah Gurus kumpul meninggal 13 tahun yang lalu, sampai hari ini tak tergantikan. Majelis solawat teramai, majelis haul teramai, orang bersolawat datang berbondong-bondong. Di mana daya tariknya? Di mana magnetnya? Orang heran. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, ditembakkannya nur cahayanya ke hati hamba, seluruh hamba itu akan mencintainya. Allahu Akbar. Maka kalau ada ulama, kita sayangi mereka, jaga mereka, muliakan mereka. Memuliakannya dengan cara mengikuti tunjuk ajar kajiannya, hadir ke majelis-majelisnya. Banyak ulama-ulama, para habaib kita di balik papan, datang, ikuti apapun kajiannya. Ibu-ibu hadir malam ini bersyukur. Ibu-ibu yang hadir malam ini tentulah karena suaminya mengizinkan. Ada yang datang tidak izin, nggak apa-apa. Mungkin suaminya Fir'aun. Tapi kalau suaminya soleh, suaminya baik, sedang sakit di rumah, mau kemana, Bo? Mau pengajian, jaga aku di rumah, aku sesak napas, setengah napasku pergi. Tiba-tiba dia tinggal. Oh, mendengar pengajian fardu kifayah masih bisa didengar dari kawan yang lain. Apalagi sekarang sudah ada orang-orang dari negara non-muslim yang nolong kita. Siapa yang tidak bisa dengar pengajian langsung? Sudah datang orang dari Korea yang siap menolong. Namanya Samsung. Ada yang dari Jepang, namanya Sony. Dari Jawa satu, Oppo. Mereka ini menolong kita mendengarkan ceramah. Ini kamera-kamera streaming. Ada yang kamera bulat, ada yang kamera petak, ada yang tipis, ada yang tebal, macam-macam. Loh, itu kok besar sekali, kipas angin ternyata. Maka ini semua rekaman-rekaman. Yang streaming FB tinggal buka saja. Yang tidak bisa hadir datang. Makanya kalau saya pengajian di Pekanbaru, langsung Balikpapan hadir, Samarinda hadir, Banjarmasin hadir. Loh, kok hadir? Ternyata mereka cek log absen. Hadir. Begitu mereka memuliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap memuliakan ulama, siap membela ulama. Bela ulama-ulama kita. Majelis Ulama Indonesia, kabupaten, provinsi, kecamatan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Jamiyatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Front Pembela Islam, para habaib. Pokoknya kita muliakan. Kalau ada yang mengejek-ejek, jangan didiamkan. Tapi jangan pula saling berkelahi gara-gara itu. Habis energi kita kelahi di medsos. Tapi jamaah kenal Ustadz Somad kan gara-gara medsos. Iya juga ya. Kadang serba salah dengan medsos ini. Benci tapi rindu. Sikap kita dengan medsos ini seperti sikap kita terhadap sambal terasi. Kadang-kadang dia menyakitkan hati, kadang-kadang dia menyenangkan hati. Kalau bahasa gaulnya, between haters and lovers. Itu bahasa anak zaman now. Oleh sebab itu maka medsos memiliki dua sisi. Ada sisi yang baik, pengajian, ambil. YouTube isi kajian, download, like and share. Tapi kalau isinya isu, isinya hoax, isinya tipu, isinya bohong, isinya cuma jual bedak, isinya cuma jual obat sakit perut, maka kita jangan sampai larut, apalagi sampai kelahi. Ustadz Somad, saya emosi, saya tengok video ngejek-ngejek Ustadz,
Udah saya mau banting HP ini. Jangan dibanting. Emang kalau pecah bisa beli lagi. Jangan habiskan waktu energi untuk itu. Untuk kajian, alhamdulillah. Saya ketemu dengan anak kecil. Ustaz Somad. Loh, anak ini kok kenal saya? Setiap anak kecil yang kenal saya, pasti bapak ibunya hobi ceramah. Karena bapak ibunya sedang lihat ceramah, anaknya ikut. Ada satu anak ngaku dekat saya. Ustaz. Di HP mama banyak video Ustaz loh. Bapakmu tahu? Tahu Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebahagiaan malam ini karena ulama. Andai Ustaz Somad datang ke negeri ini pertama kali dan tidak ada ulama yang membawa Islam kemari, mungkin Islam menjadi minoritas. Tapi ulama ini akan punah, akan hilang, akan meninggal, akan syahid. Maka siapkan anak-anak kita, infakkan. Ibu yang sudah melahirkan 10 anak, ahli fisika 1, ahli biologi 1, ahli kimia 1, ahli musik religi 1, ahli pertanian 1. Mesti ada 1 anak diwakafkan untuk agama. Betul? Janji? Banyak yang tidak siap. Saya takut anak saya jadi ustaz, nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya termasuk cucu yang diwakafkan oleh datuk saya. Saya 40 orang cucunya. Cucuku yang 1 ini mesti sekolah agama. Jangan sekolah Belanda. Dia nggak tahu sekolah umum. Dia tahunya sekolah Belanda. Maka saya dari kecil sekolah agama. Ibtidaiyah agama. Sanawiyah agama. Aliyah agama. Kuliah agama. S1 agama. S2 agama. S3 belum. Agama. Kenapa? Saya adalah orang yang diwakafkan untuk agama. Makanya nanti kalau ada orang nanya, Ustaz kok ceramah terus? Ustaz kok pergi terus? Aku memang sudah diwakafkan untuk agama dan akan mati karena agama. Allahu Akbar. Cucuku yang 1 ini harus sekolah agama. Jangan masukkan sekolah umum. Dipegang oleh ibu saya. Maka saya terus sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, kata kakek saya, dia akan aku biayai kemanapun dia pergi. Aku yang akan bayar sekolah dia. Tapi kalau umurku pendek, ini kebun kelapa 2 hektar untuk biaya sekolah dia. Begitu kakek saya meninggal, kebun kelapa itu pun mati. Mati. Kering. Begitu rupanya Allah mencabut barakah. Ternyata kita menumpang tuah. Kita sangka sawit itu berbuah karena kita. Kita sangka karet itu meneteskan getah karena kita. Rupanya karena doa-doa orang soleh. Tapi Allah menjanjikan ganti pada orang yang berwakaf. Tanah 2 hektar kebun kelapa tidak berbuah. Diganti Allah dengan beasiswa Al-Azhar. 4 tahun saya di Mesir gratis. Diganti Allah dengan beasiswa Maroko. 2 tahun saya di Maroko gratis. Sekarang belum nyambung doktor karena belum dapat yang gratis. Begitulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut mewakafkan agama. Jangan cemas mewakafkan anak untuk agama. Wakafkan. Janji mau mewakafkan anak untuk agama? Agak kuat suara daripada yang tadi. Karena pejabat-pejabat kalau dia meninggal insya Allah akan ada gantinya. Betul? Belum meninggal aja udah siap pengganti. Tapi kalau ulama meninggal dunia, Buya Hamka meninggal dunia, belum tergantikan. Kiai Haji Zainuddin MZ belum tergantikan sampai hari ini. Saya dibilang orang Ustadz adalah Ustadz sejuta umat. Oh, belum. Yang sejuta umat itu hanya Kiai Haji Zainuddin MZ, tidak tergantikan sampai mati. Saya diundang oleh anak beliau untuk haul almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya mohon maaf Ustaz,
belum makom saya, dan saya belum bisa datang karena jadwal, umur panjang, badan sehat. Rasanya tak mungkin saya tegak berceramah, karena beliau adalah ustaz favorit saya. Ketika saya di Makkah haji, ketemu dengan beliau dulu waktu masih kuliah. Saya salami dia, saya cium tangannya, saya muliakan dia. Belum tergantikan sampai hari ini. Begitulah, maka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau kita tetap memuliakan ulama. Itu yang pertama. Sudah lama kami dengar, baru pertama Pak Ustaz. Iya. Berapa semuanya? Ada 5. Saya sampaikan sesuai keadaan. Kalau jamaah tetap fokus, saya sampaikan pelan-pelan. Tapi kalau sudah mulai garuk kepala, lamanya, saya percepat aja. Makanya dari tadi saya memantau satu persatu. Menghitung berapa yang menguap. Hitung berapa yang nunduk ke bawah. Hitung berapa yang bersandar di tiang. Gak apa-apa, santai. Yang kedua, negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan apa? Dengan pemimpin-pemimpinnya yang adil. Amin. Bapak Kapolresnya adil. Dari mana Ustaz tahu adil? Dengan saya terus dari tadi. Tenda sudah dipasang. Jangan lupa besok kajian duha di kantor Kapolres. Lalu kemudian pula bapak-bapak dari pimpinan daerahnya, Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tidak berkepala. Ada kekuasaan, ada pimpinan ataupun yang noncom. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Bupati, wali kota, gubernur, DPD, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPR bawah pusat. Jakarta, provinsi, kabupaten, kecamatan belum ada DPR. Ini semua pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa semoga hati mereka ini tunduk untuk menolong agama Allah. Amin. Yang milih mereka itu siapa? Kita. Kalau ada naik yang baik, karena kita yang milih. Kalau ada naik yang tidak baik, karena kita juga yang milih. Maka pilihlah menurut hati nurani, karena istikharah. Gunakan telinga, dengar informasi baik-baik. Pasang mata, baca informasi baik-baik. Gunakan pikiran, renung, tanya ustaz, tanya kiai, tanya ulama. Gunakan hati istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gimana? Sudah dapat gambar yang mau dicoblos? Sudah Pak Ustaz. Mana gambarnya? Nih. Alhamdulillah. Oh, Ustaz Somad ternyata keliling-keliling. Ada target politik ya? Tidak. Saya bukan orang politik. Jangan takut, jangan cemas. Saya sampai mati jadi ustaz. Kenapa ustaz milih jadi ustaz? Karena jadi ustaz tidak mengenal pensiun. Walaupun saya ceramah ini paling kuat sampai 10 tahun lagi. 2028 mungkin gak kuat lagi ceramah kalau sebanyak ini. Assalamualaikum. Gak kuat lagi. Tapi saya akan tetap mengajar di rumah. Anak-anak tetangga akan datang belajar ngaji. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Baca. Batata. Saya di hari tua tidak ingin sunyi di tengah keramaian. Kota besar, megah, mewah, ramai. Tapi di rumah sendirian. Anak sudah menikah, punya
nonton TV, nunggu malaikat maut datang. Aku tak ingin di hari tua aku kesepian. Aku ingin tetap menjadi ustaz yang tidak pernah berhenti mengajar. Kalaupun kau takdirkan aku harus mati, ya Allah, biarlah mati sedang mengajar, sehingga menjadi syahid di dunia dan syahid di akhirat, insyaallah. Banyak yang mendoakan saya cepat mati. Bukan ustaz. Kami doakan ustaz supaya mati husnul khatimah. Nah, maka pemimpin-pemimpin ini kita yang memilih mereka, kita mengangkat mereka, kita mendudukkan mereka. Kalau mereka salah pilih, ya salah kita juga. Ibu sudah istikharah, sudah Pak Ustaz. Mana yang mau dipilih? Ini gambarnya Pak Ustaz. Kenapa pilih yang ini? Setiap saya istikharah, pejam mata, nampak wajah dia. Setiap saya istikharah, pejam mata, kelihatan wajah dia. Kenapa wajah dia yang kelihatan? Dia sudah ngasih rebana 1 sen. Surat Yasin 2. Baju kaos 3. Kemarin datang ke musola kami sambut dengan lagu Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Dana. Keluar 50 juta. Betapa penilaianmu sudah rusak, istikharahmu sudah kau rusak. Oleh sebab itu, pilihlah menurut yang terbaik. Ini putra-putra bangsa yang baik-baik semua. Tapi kita tahu track record di masa yang lalu. Dia memang rajin berjamaah. Dia memang salat ke masjid. Kapan? Sejak dari dulu ke masjid. Karena banyak yang rajin ke masjid 2018-2019. Tapi ini memang orang baik. Mendirikan masjid. Menolong agama Allah. APBD. Anggaran belanja daerah. Ditolong. Masya Allah. Ustaz Somad. Ini memang orang menolong agama Allah. Itu MDA yang banyak itu. Ustaz tahu siapa yang bangun? Siapa? Masyarakat. Tapi atas support bantuan. Ini yang perlu kita tolong. Intan surullah. Kalau tolong agama Allah. 56% keikutsertaan bangsa Indonesia untuk mencoblos begitu rendahnya. Maka jangan heran kalau yang naik orang tidak peduli agama, karena orang yang peduli agama tidak memilih. Jangan sampai golput. Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, saya bukan orang ormas, saya pendakwah bebas. Apa yang mau saya sampaikan, saya sampaikan. Saya hanya ingin negeri kita, negeri manapun akan menjadi aman, tentram, adab. Kalau orang Islam tidak peduli pemimpin Muslim, maka akan dipimpin pemimpin yang tidak peduli kepada Islam. Benar. Saya ustaz, gak bisa buat perda peraturan daerah. Saya hanya bisa ceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Selesai ceramah, orang lupa. Bayarlah zakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Pulang ke rumah istrinya nanya, "Apa isi khutbah Ustaz Somad tadi?" Katanya, "Takutlah kau kepada Allah." Tapi kalau saya punya kekuasaan, perda zakat, peraturan daerah, yang buat siapa? Anggota legislatif. Yang milih anggota legislatif siapa? Kita. Maka akan naik pemimpin-pemimpin yang peduli Islam. Allahu Akbar. Perda, penerapan syariah. NKRI bersyariah. Warung syariah. Hotel syariah. Alhamdulillah, di hotel tempat saya tinggal, saya nggak tahu syariah apa nggak syariah. Tapi yang jelas aman, tentram, adem, ayem. Naik tadi, turun tadi. Saya tidak melihat ada orang yang pakai baju yang belum selesai dijahit. Kadang di tempat lain saya ceramah, sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, sudah pakai shawl, sudah pakai kain, masuk ke lift. Di lift ada orang yang pakai baju kurang kain. Tinggi 175, kain cuma semeter.
ditarik ke atas, ditutupnya di tengah. Dia buka ke bawah. Mau nggak dilihat, kita punya mata. Mau dilihat berdosa. Ini pakai peci, paksa buka peci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita qori, hafal Quran, ngapal ini besok hilang. Dia hafal satu halaman, dihafal satu halaman, 1 juz 20 halaman, 20 hari baru 1 juz, ngulangnya lagi. Tapi hilangnya begitu cepat. Kenapa? Karena melihat orang membuka aurat. Oleh sebab itu bagaimana cara menjaganya? Pemimpin-pemimpin yang adil. Masjid besar megah. Karena pemimpin cinta masjid, cinta umat, cinta Islam, cinta ulama. Oleh sebab itu maka ke depan negeri ini akan aman. Syarat yang kedua adalah kalau pemimpinnya adil. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina. Jangan kau berikan kuasa kepada siapa? Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Orang yang tak takut. Kepada engkau dan tak sayang kepada kami. Ada orang yang tak takut kepada Allah karena dia tak percaya Tuhan. Namanya siapa? Fidel Castro, yang cerutunya sebesar batang sapu. Fidel Castro tidak percaya Tuhan, dia komunis. Nabinya Marxis, Karl Marx, Marxisme. Tapi dia sayang kepada rakyatnya. Tapi yang lebih mengerikan, tidak takut pada Tuhan, tidak sayang pada rakyat. Hancurlah kita. Oleh sebab itu tanggung jawab kita bersama. Masuk ke kotak rahasia. Langsung umum bebas rahasia. Aku hamba Allah bersaksi di hadapanmu. Orang ini layak menjadi pemimpinku. DPR, DPRD, DPR pusat, bupati, wali kota, gubernur. Tapi yang lama-lama, antrian panjang. Oi bro, cepat sikit. Pertama, ulama. Yang kedua, pemimpin. Yang ketiga, negeri ini akan aman kalau yang ketiga ini baik. Siapa dia? Ibu perempuan. An-Nisa, perempuan. Imadul bilad, tiang negara. Kubah cantik, lampu indah. Kenapa bisa tegak? Karena ada tiang. Andai tak ada tiang ini, na'udzubillah, bram, hancur. Tiang negeri ini perempuan. Bukan hadis. Kata-kata hikmah. An-Nisa imadul bilad. Perempuan tiang negara. Idza salahatil bilad. Perempuan baik, negeri menjadi baik. Wa idza fasadatil bilad. Perempuan rusak, negeri ikut menjadi rusak. Di balik seorang laki-laki yang perkasa, ternyata ada perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang luar biasa, ternyata ada perempuan yang biasa di luar. Oleh sebab itu maka kita jaga ibu-ibu yang malam ini perempuan. Ya, ibu-ibu yang perempuan. Perempuan-perempuan yang menutup aurat. Masalah penutupnya berwarna-warni.
kalau saya pandang dari atas seperti pelangi, merah, kuning, kelabu, hijau, oranye dan ungu. Masya Allah, luar biasa. Tapi biasanya di mana-mana ceramah banyak-banyak perempuan daripada laki-laki. Tapi malam ini lebih banyak laki-laki. Betul? Masya Allah, mudah-mudahan Allah memperbanyak perempuan di Balikpapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan anak kita, perempuan adik kita, perempuan itu 5. Kalau dia seorang istri, dia punya suami. Kalau dia seorang adik, dia punya kakak. Kalau dia seorang awam, dia punya adik. Kalau dia punya ponakan, dia punya paman. Kalau dia seorang cucu, dia punya kakek. Maka kalau ada perempuan yang tidak menutup aurat, maka yang bertanggung jawab ada 5 laki-laki. Ustaz Somad itu ceramah tentang perempuan berapi-api di Balikpapan. Jangan-jangan adiknya nggak pakai jilbab di Riau sana. Adik saya 1 orang laki-laki. Jangan-jangan anaknya, anak Ustaz Somad itu jangan-jangan nggak pakai jilbab. Anak saya 1 orang laki-laki. Makanya kalau saya bicara tentang jilbab, kenapa? Karena insya Allah saya selamat tentang ini. Tapi adik saya punya anak perempuan. Maka perempuan adalah tanggung jawab saya. Kalau saya tegas dalam masalah perempuan, mana baju panjangmu? Mana jilbab panjangmu? Mana? Itu karena semata-mata aku sayang kepada perempuan. Dan tak mungkin aku menyayangi laki-laki. Emang bencong. Oleh sebab itu maka perempuan harus kita jaga. Sekarang orang kalau mau memasarkan barang-barang, dia dekati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada aliran-aliran mau membawakan pemahamannya ke laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau saya ceramah ke 100 laki-laki, yang mendengar ceramah saya hanya 50. Yang ingat hanya 25. Yang berani membawa pulang ke rumah hanya 20. Yang mau menceritakan ke istrinya hanya 10. Yang istrinya mau mendengar hanya 5. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau ada 100 perempuan mendengar ceramah, dia pulang ke rumah, dia sampaikan menjadi 400. 100 perempuan didengar oleh 100 suaminya, diikuti oleh 100 anaknya, dan diikuti oleh 100 menantunya. Karena semua di rumah itu takut pada perempuan. Kalian ikut saya. Kalau tidak, oleh sebab itu, maka perempuan-perempuan harus didekati. Tulisan terakhir yang dikirim ke saya di internet, ternyata kepemimpinan di Indonesia dipegang oleh 3. Habib Rizik, Ustaz Somad, emak-emak garis keras. Entah siapa yang nulis, saya nggak tahu. Kenapa dia sebut emak-emak? Karena ibu-ibu punya peran yang luar biasa. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Ibu-ibu. Yang menyusukan 2 tahun lamanya siapa? Makanya tema-tema ceramah yang paling menyentuh. Kata Direktur Televisi Al-Hijrah Malaysia, Ustaz Somad, saya bagian siaran TV sudah 30 tahun. Tema yang paling tinggi ratingnya 2. Pertama tentang ibu, yang kedua tentang mati. Cobalah kalau cerita tentang ibu. Pejamkan mata kita. Bayangkan wajah ibu kita. Bayangkan lekuk tubuhnya. Bayangkan raut kulitnya yang sudah melepuh karena tua. Oh ibu. Oh ibu. Jamaah menangis mudah kalau mengingat ibu. Tapi kalau istri, bayangkan istri kita. Wow. Kalau sudah menyentuh ibu, luar biasa. Oleh sebab itu maka ibu-ibu luar biasa akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ibu-ibu semuanya yang baik-baik, ibu-ibu yang amanah bernama Aminah akan melahirkan anak yang terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini nanti
kita tidak terpuji karena kau tidak aminah. Akhirnya si ibu marah. Anak kita tidak terpuji karena aku tidak aminah. Ya, anak kita tidak terpuji karena kau bukan Abdullah. Coba kalau kau Abdul Somad, pasti anak kita terpuji. Oleh sebab itu, jadilah para laki-laki yang Abdullah. Insya Allah semua yang hadir ini Abdullah semuanya. Hamba Allah, hamba Allah. Bukan hamba setan, bukan hamba duit, bukan hamba kekuasaan. Dan perempuan-perempuan ini adalah Aminah. Perempuan yang amanah. Ketemu Abdullah dengan Aminah, maka lahirlah Muhammad. Generasi tentara Muhammad. Allahu Akbar. Gimana sih papa dulu ketemu dengan ibu? Di Islamic Center. Acara apa? Ada ustadz yang datang waktu itu dari Riau. Siapa namanya? Gak ingat lagi. Dulu 20 tahun yang lalu, waktu itu kau belum lahir. Di mana ustadz itu sekarang? Sudah mati makan cacing tanah. Begitulah pertemuan kami di Islamic Center Balikpapan. Kok bisa ketemu dengan mama? Ketika orang sedang ramai, akhirnya kami kehilangan sendal. Pas nyari-nyari, ketemu. Itulah. Selanjutnya gimana Pak? Saya tanya-tanya. Panjang ceritanya. Indah untuk diceritakan. Kenapa? Karena perempuan yang solehah. Hanya istri soleh. Ke masjid gak boleh nyanyi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dunia mata. Dunia ini kenikmatan. Wa khairu mataiha. Kenikmatan yang paling indah adalah al-mar'atus solehah. Maka beruntunglah yang punya istri solehah. Tapi kalian yang laki-laki gak perlu pacaran. Ini mau dapat istri solehah pacaran 3 tahun, nikah 3 bulan. Pacaran itu penuh dengan kepalsuan, bullshit, omong kosong. Pas mau jalan, adek, kita makan mie ayam apa bakso ya? Mie ayam, hati-hati takut lomba. Awas jatuh, pret. Apa? Ada tuh pacaran. Kawan saya gak ada pakai pacaran, nikah, dapat perempuan solehah, muda, cantik, hafal Quran lagi. Bisa. Saya tanya, pacaran berapa lama? Gak ada pakai pacaran. Loh, kok bisa? Saya bertamu ke rumah orang tuanya, saya lihat di ruang tamu ada foto bapaknya, ada foto ibunya. Bapaknya ganteng, ibunya cantik. Berarti anaknya pasti cantik. Karena buah pasti tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, kecuali jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Ngapain susah-susah? Tak perlu pacaran. Ustaz dulu pacaran? Gak ada pacaran. Ngapain pacaran? Jadi Ustaz gak pernah pacaran sama sekali. Di Mesir 4 tahun gak ada pacaran. Kenapa? Gak dapat. Setelah pulang Ustaz? Setelah pulang, lahir 1977. Pulang 2008, umur 31 tahun. Sudah tua. Gak ada pacaran. Terus gimana ceritanya? Banyak yang ngantri. Hitung ada 17. Padahal waktu itu video belum viral lagi. Kalau sekarang, jangan ditanya. Lihat aja komen-komen di YouTube itu. Berapa yang mau jadi yang kedua? Peace, damai. Ibu-ibu sudah mengultimatum saya. Ultimatum untuk Ustadz Somad, hindari 2 poli. Yang pertama, poligami. Yang kedua, politik. Ada satu lagi yang ketiga, poli pantai. Rahmat akan turun ke negeri ini karena mencintai ulama. Yang kedua, karena pemimpin yang adil. Yang ketiga, karena perempuan-perempuan yang amanah. Tinggal 2 lagi. Waktu tinggal 10 menit. Berarti yang satu 5 menit, yang satu 5 menit. Yang 5 menit pertama, yang keempat, yaitu adalah tidak lain, tidak bukan remaja. Remaja harus kita jaga. Karena remaja inilah harapan bangsa. Saya malam ini semangat menggelegar. Kenapa? Karena saya lihat banyak remaja.
Andai yang hadir malam ini orang-orang tua, mungkin saya ceramah 15 menit selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, judul pengajian kita malam ini bagaimana sholat ketika sakit. Tapi karena yang datang ini anak-anak muda, bersemangat luar biasa. Bahkan ada beberapa artis dari Jakarta hadir bersama kita. Tapi mereka tidak ingin memperlihatkan keartisannya. Mereka sebagai bodyguard aja malam ini. Bodyguard from Beijing. Luar biasa. Tak perlu disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Luar biasa, anak-anak muda harus dijaga. Alhamdulillah, anak muda Balikpapan hobinya ngaji. Amin. Berapa banyak anak muda yang malam ini diajak sama pacarnya. Ini kan malam libur nih. Hari Sabtu malam, Ahad. Pacarnya sudah SMS tadi. Mas, kita keluar malam ini. Tidak, aku mau ngaji. Ayolah, kita jarang-jarang dapat izin dari papa sama mama. Tidak, aku mau ngaji. Terus gimana keluar? Habis ngaji kita jalan. Ini namanya hijrahnya belum total. Kalian kalau hijrah harus total. Yang sudah hijrah ngaji, yang masih setengah-setengah, maka buka HP, cari namanya, delete. Buka HP, cari FB-nya, cari namanya, unfriend. Kalau dia nge-SMS, Mas, kok kamu putuskan? Buanglah mantan pada tempatnya. Harus berani. Kalian yang masih takut-takut harus berani. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng. Begitu. Dan orang-orang tua juga harus tegas. Pak, saya bawa anak bapak malam ini ya. Tidak. Sekali tidak, maka sampai mati pun akan tidak. Oke lah Pak kalau gitu. Nanti kami bawakan makanan Pak. Oke. Jangan sampai. Ini harus kita jaga insya Allah. Ulama dimuliakan. Pemimpin adil. Perempuan aminah, amanah. Remaja terjaga. Yang terakhir, jangan sepelekan fakir miskin. Di sana ada tukang sapu. Di sana ada tukang pikul. Di sana ada tukang brondol sawit. Di sana ada tukang pel. Mereka kau sepelekan. Tapi jangan lupa dakwatul mazlum la turad. Doa orang yang teraniaya. Jangan sampai kau aniaya orang. Saya tak pernah menganiaya orang. Man katsura kalamuhu katsura sabduhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Yang paling banyak salahnya di antara yang hadir ini siapa? Makanya saya tidak minta maaf. Daripada saya cari orang sebanyak ini di akhirat, mendingan saya minta maaf sekarang. Bila ada kata-kata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu maafkan saya? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Belum selesai. Lanjut Ustaz, 30 menit tanya jawab. Oh, itu pesannya. Mana pertanyaan? Oh, di mana-mana saya jawab pertanyaan pakai kertas. Mana kertas? Mana kertas? Rupanya di sini sudah pakai. Pertanyaan yang mau dijawab 917. Kalau waktunya habis, tolong kasih kertas. Saya akan jawab terus. Waktu habis, kira-kira sudah mau sholat tahajud, kasih tahu. Ustaz, bagaimana cara kita sebagai anak muda supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan terus istiqomah? Buat komunitas. Paling tidak selesai acara ini ada 3 komunitas. Pertama, komunitas pemuda Balikpapan Hijrah. Allahu Akbar. Kedua, komunitas geng motor syariah.
Ketiga, komunitas pejuang subuh. Keempat, komunitas jombloan sejati. Kelima, komunitas tato taubat. Jadi komunitasnya masing-masing. Yang geng motor syariah hanya yang punya motor aja. Itu motor apa? Motor pakai mesin kompong. Yang satu lagi komunitas tato. Semua yang pernah pakai tato ikut tobat. Banyak. Mana tato? Ini. Tatomu mana? Ini. Tatomu mana? Ini. Buat komunitas. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Sekarang kalau ada serigala mau menerkam, berani serigala menerkam orang sebanyak ini? Mana berani? Tapi kalau ada yang pulang duluan, itu akan diterkam serigala. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika serigala keluar, dia lihat ada beberapa jamaah nyari sendal, dia terkam. Makanya pulang harus berjamaah. Bapak yang mau ke kamar mandi tetap. Kalau tetap dipertahankan di situ, siapa yang bersihkan karpet? Jadi anak-anak muda, kalian buat komunitas. Kami nggak mau kalau ustadznya Ustadz Somad. Ustadz Somad itu jadul, pakai koko, pakai peci, Kami mau ustadznya yang rambutnya. Kami mau yang ustadznya datang pakai motor langsung ke lokasi ceramah. Siapa namanya? Ustadz Valentino Rossi. Mantap. Silakan. Pengurus masjid harus memfasilitasi anak muda. Kami gak mau kalau ustadz ceramah hanya menonton aja. Kami mau acaranya nonton bareng. Silakan. Besok buat. Anak remaja tidak gabung dengan orang tua. Ngajinya habis subuh. Subuh berjamaah, membiasakan diri anak muda pengajian subuh. Lalu kemudian habis itu pengajian. Habis itu main futsal. Habis itu renang. Nah, di sini renang. Tadi saya naik ke atas hotel, saya tengok pantai. Wah, di sini cocok untuk renang. Gratis. Insya Allah hawa nafsunya hilang kalau banyak renang. Apalagi kalau sampai ke tengah, orangnya hilang sekalian. Ustaz, boleh nggak majang foto keluarga? Boleh. Tapi katanya haram. Yang haram itu patung 3 dimensi. Dicetak, dipahat, dibentuk, diukir patung, disenter, ada gambarnya, itu yang nggak boleh. Malaikat nggak masuk ke rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang nggak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Foto keluarga, bapaknya sopan, ibunya pakai jilbab. Yang foto keluarga yang belum hijrah dulu jangan dipajang. Bapaknya pakai celana pendek, ibunya pakai baju pendek, you can see. Jangan dipajang di ruang tamu. Nanti temannya lihat, emakmu cantik juga dulu ya. Nah, jadi yang sopan, pakaiannya pakai hijab, bagus, nggak salah. Ustaz, kok lain dipencet, lain keluar. Ustaz, apakah ketika i'tidal kita boleh bersedekap atau tidak? Mohon maaf Pak. Sami Allahu liman hamidah. Tiba dia bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Boleh enggak bersedekap? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya umum. Nabi setiap tegak bersedekap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku itu, Sami Allahu liman hamidah. Itu tegak apa tidak tegak? Tegak. Maka dalam hadis dikatakan Nabi setiap tegak bersedekap. Itulah dalil yang dipakai oleh mereka yang setiap tegak bersedekap. Asal tegak bersedekap. Tapi dalam sholat, di luar sholat enggak. Ada juga yang di luar sholat pun bersedekap. Bersedekap. Jadi enggak usah dipermasalahkan antara bersedekap dengan enggak bersedekap. Jangan nanti pas sholat melihat kawan, Sami Allahu liman hamidah. Tuh, sedekap. Enggak. Bahasa permasalahan. Mau sedekap, sah. Mau sedekap. Yang kita permasalahkan sekarang bukan sedekap, sedekah. Karena banyak orang
bersedekah. Ustaz, saya punya teman rajin ibadah, wajib maupun sunnah, tapi kalau bicara kata-katanya sering menyakiti hati. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kau jaga hati. Itu pesan A'akim. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kau sentuh tempat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu jangan kata-kata kasar. Ada orang yang mati hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, bininya banyak. Tapi nanti di akhirat ternyata apa yang terjadi? Amalnya habis gara-gara apa? Dia lebih mengerikan daripada peluru dalam game online. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang. Apakah Bapak Ibu ada menyinggung perasaan, tersinggung gara-gara cakap saya? Ada Pak Ustaz. Ustaz ngomongnya kasar. Maafkan saya. Please forgive me. Hamba Allah yang penasaran. Apakah cadar itu ajaran Islam? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Satu lagi bercerita tentang tidak cadar. Ulama yang meyakini cadar wajib di antara Syekh Tuikri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka ulama Saudi Arabia sebagian mengatakan cadar wajib. Sedangkan ulama Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar tidak wajib, hanya dianjurkan. Maka kalau ada anak-anak gadisku yang bercadar, bagus. Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata dosen kalian. Karena kalau tidak, dosen itu nulis pun sampai ke bawah. Nah, jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ya. Pak miring Pak. Oh ya. Loh, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Maka dengan kalian menjaga. Adapun orang yang ngejek-ngejek, kenapa ketika ada perempuan celana pendek kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana sempit kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana jin kau nggak ngejek? Tapi ketika ada orang pakai cadar kau ejek. Hai ninja. Hai zombie. Berarti otakmu sudah disusupi setan. Yang marah setan. Jadi Ustaz menganjurkan cadar. Saya tidak ikut yang wajib. Tapi bagi yang bercadar bagus. Yang nggak bercadar nggak apa-apa. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, dia katakan cadar wajib. Yang nggak bercadar haram. Saya tidak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jika seorang ibu menzalimi anak sendiri berdosa? Karena yang dia amat benci karena hidupnya susah. Sementara anaknya hidupnya berkecukupan, disanjung dan disayang. Oh, ini ibu tidak adil. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Bahkan kalau anakmu itu autis, anakmu itu perlu perhatian khusus, anakmu yang sekolah di SLB, itu adalah kehendak Allah. Ketika janin berumur 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, datang malaikat meniupkan roh. Engkau tidak pernah minta dia jadi anakmu, dia pun tidak pernah minta engkau jadi ibunya. Itu Allah yang memilihkan. Kau yang membenci anakmu, kau yang tak adil pada anakmu, karena dia cacat, karena dia miskin, maka engkau sudah menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusak akidah. Apakah seorang anak yang benci oleh ibunya, yang tetap menjaga hati ibunya, masih mendapatkan ridho? Ini bukan anak durhaka, tapi ibu durhaka. Si anak tetap mendapat ridho. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Orang tua yang bagaimana?
orang tua yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua seperti istrinya Lut, seperti istrinya Nuh, perempuan durhaka, maka tak ada surga di tapak kakinya. Maka hai anakku yang kau berbakti, jangan sampai kau takut. Jangan sampai kau takut, karena ibu seperti itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepada. Ustaz, gimana caranya biar sholat kita khusyuk? 5 langkah. Yang pertama, ketika berwudu, khusyuk. Ambil air, masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Ambil air, siram muka, keluar dosa biji mata. Ambil air, siram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ambil air, sapu kepala sampai lubang telinga, keluar dosa-dosa dari isi kepala kotor, pikiran kotor. Ambil air, siram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari kaki. Maka waktu wudu khusyuk. Makanya sambil wudu nggak boleh ngomong. Ini wudu sambil ngomong, HP tetap. Iya kan kemarin udah. Iya. Ya sebentar ya. Ya. Nggak boleh. HP mati. Habis itu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dari tempat wudu ke tempat salat 2. Enggak boleh tasbih. Kratak. Enggak boleh tasbih, enggak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Bro, gimana nanti habis salat kita makannya? Subhanallah. Gimana kita makan sana? Subhanallah. Aku yang bayar. Oke. Boleh. 3. Ngomong ngerti apa yang diomongkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ngaji sama ulama. Makanya yang pertama tadi yang paling panjang, ngaji sama ulama. Anak-anak masukkan ke pondok pesantren, SMP IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Itu yang akan membuat dia ngerti ucapan sholatnya. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris. Emangnya sholat pakai bahasa Inggris? Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala for you, oh my God. Mana ada? Bahasa Inggris mantap, silakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab, buka kursus bahasa Arab. Panggil habaib dari Hadramaut Taman, Tarim, dari Daril Mustafa, dari Al-Azhar Mesir. Banyak ustaz kita buat kursus supaya ngerti apa isi salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 3. Connect antara mulut dengan hati. Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Ya Khabbab, ya, apakah kalau Nabi itu salat mulutnya bergerak atau enggak? Kata Khabbab, Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati. Saya tahu Nabi mulutnya bergerak karena saya lihat jenggotnya bergerak. Jadi salat, ada orang yang salat mulutnya diam aja. Mulut harus bergerak. Connect. Apa yang kau ucapkan, itu yang connect di hatimu, itu yang kau pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti bawa motor. Salat itu seperti bawa motor. Agak-agak naik ke trotoar, turun lagi. Agak-agak jauh, naik lagi. Agak-agak mau nabrak listrik. Begitu dia. Harus, bukan hilang kesadaran. Yang kelima, doa. Jangan lupa doa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik. Tolong aku ya Allah, ini hatiku bukan punya aku, tapi punya engkau. Bimbing aku dalam khusyuk kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan khusyuk pada kita. Habis-habis. Bagaimana kalau kepala keluarga tidak berani jadi imam di rumah karena bacaan kurang baik?
nasihatkan sama ibu-ibu, ibu jangan terlalu menuntut bapak terlalu banyak. Nanti dia lari. Kalau bapak membangunkan ibu nanti malam, ngajak tahajud, dia ambil air dibangunkannya ibu. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru-baru honeymoon bulan madu, wake up my darling, wake up my honey. Lalu dia pimpin sholat. Usolli sunnatan tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Diam aja. Sabar. Berarti dia baru latihan imam sholat zuhur. Sholat zuhur kan gak bunyi. Dia di kantor diam-diam, dia sedang latihan. Jangan rese. Masa imam gak bunyi? Jangan. Bersyukur ya Allah. Aku bersyukur sudah kau kirimkan seorang imam. Sementara tetanggaku di sebelah suaminya pulang dalam keadaan sakau. Aku bersyukur kau kirim seorang imam ya Allah. Masalah dia bunyi enggak masalah ya Allah. Nanti lama-lama bunyi juga ini. Yang laki-laki kalau mau jadi imam latihannya zuhur dulu. Karena zuhur itu mudah. Allahu Akbar. Bacaannya terserah. Buat tegak lama-lama, tegak mau. Pas ditanya, bro, ente tadi bacaannya apa? Kulhu. Loh, kok lama sekali? Aku ulang 10 kali. Nanti sudah agak-agak lama baru. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Untuk pertama-pertama pilih ayat yang pendek-pendek aja dulu. Jangan langsung Ar-Rahman. Ar-Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini umat Islam sudah banyak terkotak-kotak. Bahkan banyak yang beragama Islam tapi suka mencela ulama, ustaz maupun habib. Tak jarang sesama muslim saling ejek padahal seharusnya kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau begini saya khawatir kelangsungan generasi Islam. Pertanyaannya mana? Ini adalah anak muda yang gelisah melihat keadaan umat. Anak muda gelisah, anak muda ini luar biasa. Sekarang anak muda gelisah motornya nggak hidup. Anak muda gelisah pacarnya ditelepon nggak ngangkat, di WhatsApp nggak balas. Masih ada anak muda dari Balikpapan yang gelisah dengan keadaan umat. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya lihat gambarnya dulu. Terlihat dari wajahnya, pria muka soleh. Oleh sebab itu maka, kenapa umat ini terpecah-pecah? Ini adalah ujian. Tapi ternyata malam ini tidak nampak mana NU, mana Muhammadiyah, mana Al-Wasliyah, mana FPI. Semuanya melebur menjadi satu, bersatu dalam La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana taubat yang benar? Hehehe. Tiga rukun taubat. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Wal itmar, tekad tidak akan kembali. Caranya mandi taubat.
Mandi taubat gimana? Basah semuanya. Basah semua. Pakai shower apa pakai pembak terserah. Pakai sampo apa terserah. Basah semua. Habis itu sholat taubat. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat. Ayatnya terserah apa aja. Kulhu Pak Ustaz boleh. Yang rakaat kedua kulhu lagi kebangetan. Dah. Habis salam istighfar. Mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya. Rabb Tuhan semesta alam. Astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Minal khataya. Dari silap dan salahku ampunkan aku ya Allah. Teteskan air mata. Ya Allah. Istrinya bangun nanya, kamu nangis kenapa mas? Nangis kenapa? Ingat dosa, ingat mantan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah rahmat keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma aslih syabab muslimin. Perbaiki anak-anak muslimin. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari negeri kami ini malapetaka bencana riba, zina, narkoba dan mungkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, ayahanda kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man sabaqana, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini keluar dalam keadaan bersih dari dosanya ya Allah. Wali asatizatina, para ulama-ulama kami ampunkan silap salah mereka ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل آخر كلامنا إن انتهاء آجالنا. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من
taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari jadi Kota Balikpapan yang ke-121. Semoga pemimpin kita diberikan istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi في كتاب الله